如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Surga, sosok Xiao Hui menghilang dalam sekejap ke dalam kegelapan. Gosli tampak terkejut dengan tindakan Xiao Hui tapi dia tidak mengejar, sebaliknya perlahan-lahan mendongak, mendengarkan nyanyian samar dari kegelapan. Suara itu terdengar akrab, sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tahun-tahun, seperti lagu ini, berlalu dengan terburu-buru. Jin Pinger berjalan, dengan cermat mengamati sekelilingnya, berbisik, ada apa? Gosli tidak menjawab, ekspresi yang rumit ada di wajahnya. Suara Xiao Hui masih bisa terdengar dari kejauhan, setelah itu Zizi menangis. Sepertinya ada tangisan yang sedikit terkejut. Tapi segera, tidak ada suara dari Xiao Hui, dan lagu yang tersisa dengan kebencian, juga perlahan-lahan berhenti. Di gua yang gelap, di mana-mana ada keheningan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan mengawasi mereka. Mata Gosli perlahan menjadi lebih tajam, menonton kegelapan di depan. Jin Pinger tampak gelisah, lagu barusan, membuatnya sangat tidak nyaman, dan kegelapan yang luar biasa misterius. Secara naluriah ia merasakan ketidaksukaan yang intens. Tanpa sadar dia melangkah lebih dekat ke Gosli, dia akan berbicara ketika tiba-tiba, kilatan melintas dari dalam kegelapan, hampir pada saat yang sama. Wajah hantu Li dan Jin Pinger berubah. Apa yang berbeda adalah, Gosli tertegun tetapi Jin Pinger sepertinya menghela nafas panjang. Aliran cahaya putih panjang, melintas dari kegelapan, sangat cepat terbang keluar, langsung menuju ke tempat mereka berada. Gosli berdiri di tempatnya, dan cahaya putih seperti yang diharapkan, terbang melewatinya dan langsung menuju Jin Pinger. Jin Pinger sedikit mencibir, padanya, dia sepertinya mengabaikan serangan mendadak ini. Apa yang dia pikirkan? Keheningan yang tidak diketahui tadi. Cahaya putih dalam sekejap ada di depannya, wajah Jin Pinger berubah dingin, teriakan ringan, tangan kanannya terbalik, cahaya ungu melonjak, dalam lingkaran hijau kehijauan yang mengharukan oleh roh Li, menyapu melewati lampu hijau ungu ilusi yang seperti ilusi, jatuh dari udara, dengan akurasi ekstrim menghantam cahaya putih. Cahaya putih sebenarnya dipotong menjadi dua, menyebar kedua sisi, tetapi tidak lebih dari 6 Qi. Dua aliran cahaya putih kembali cerah, bentuk-bentuk yang menyusut, tiba-tiba kembali ke ukuran aslinya, dan sekarang dua lingkaran putih aneh dengan peluit, berubah dan terbang kembali, momentumnya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi santai Jin Pinger berubah, mendengus, cahaya ungu kembali menyala, kali ini 2 aliran cahaya ungu menyala, sekali lagi memotong 2 benda putih menjadi setengah, menjadi 4 dan terbang kembali dengan lemah. Namun, lampu putih seperti jiwa iblis, sekali lagi menyala dan dengan cepat melanjutkan ukuran aslinya, menjadi 4 benda putih, sekali lagi menyerang Jin Pinger, pasukan lebih cepat lagi. Ekspresi Jin Pinger akhirnya berubah serius, mengungkapkan konsentrasinya, melangkah mundur tetapi di dalam gua yang dalam ini, berapa banyak ruang yang harus dimilikinya, segera dia dikelilingi oleh lampu-lampu putih yang aneh itu. Dia memarahi dengan suara yang jelas, cahaya ungu menyala. Lampu-lampu putih itu dengan cepat ditembak jatuh atau dipukul olehnya, tetapi hal-hal kecil itu benar-benar aneh, hampir pada saat berikutnya lagi melanjutkan energinya, sekali lagi tanpa perasaan menyerang Jin Pinger, mereka lampu putih yang ditebang oleh Jin Pinger perlahan meningkat jumlahnya, dan segera menyelimuti Jin Pinger. Melihat dari jauh, lampu putih menari dan melayang, perlahan membentuk kepompong ringan, menjebak Jin Pinger di dalam. Gosli menyaksikan Jin Pinger berjuang lebih keras dan lebih keras melawan lampu-lampu putih itu, tetapi dia tidak membantu. Namun orang bisa membayangkan, orang misterius itu tidak mengungkapkan dirinya, dengan keterampilan ini dia sudah bisa menjebak Jin Pinger, kekuatan-kekuatan jahat orang itu bisa dilihat, itu benar-benar tidak sederhana, kemungkinan besar itu akan menjadi penjahat misterius yang hitam ganas semangat harimau disebutkan. Menyaksikan situasi Jin Pinger berubah kritis, tetapi untuk beberapa alasan,
meskipun lampu putih terus meningkat tetapi Jin Pinger masih bisa bertahan. Lampu putih meningkatkan kecepatan serangan mereka, suara siulan tajam menjadi lebih keras. Di gua besar, cahaya putih sudah melampaui cahaya hijau tua yang asli. Menyaksikan Jin Pinger berangsur-angsur kewalahan dan masih bisa menahan bentengnya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ghostly tiba-tiba bergerak, tetapi itu bukan untuk Jin Pinger, melainkan dia memasuki kegelapan. Hampir pada saat yang sama ketika dia bergerak, lampu hijau gelap yang telah melindunginya berhenti. Saat berikutnya, dia menghilang ke dalam kegelapan. Dari kejauhan, seseorang mendengus. Kegelapan yang sudah dikenal, energi udara dingin mengalir dari segala arah. Di kejauhan, suara lampu putih yang menyerang masih bisa terdengar, tetapi di sekitarnya, anehnya sunyi. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat, bahkan dindingnya juga bergetar. Suara keras terdengar dari atap, beberapa batu kecil dan pasir mulai menetes ke bawah, semuanya menjadi kabur. Dalam suara dan kekacauan yang memekakkan telinga, kegelapan tampak semakin dalam, dan pada saat ini, batu-batu yang jatuh tiba-tiba berhenti, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti, semua diam. Saat berikutnya, peluit tajam tiba-tiba mengambil, semua batu dan pasir berkumpul untuk membentuk gelombang besar, bergegas menuju suatu titik dalam kegelapan di depan. Momentum banjir pasang itu mengejutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya, tampak seolah akan mencapai akhir kegelapan. Tiba-tiba, dalam kegelapan, telapak tangan yang indah dan ramping membentang. Jari-jari pada telapak tangan itu, jari terakhir didirikan, setengah jari keempat ditekuk, ibu jari dan jari tengah saling bertautan, membentuk segel seperti Buddha tetapi tidak memiliki aura hikmat dan bermartabat, sebaliknya ia memiliki rayuan yang tak dapat dijelaskan dan kekuatan hantu. Energi tak kasat mata, langsung membeku pada segel tangan itu. Pada saat itu, telapak tangan itu tampak mengembang beberapa kali, seperti telapak tangan besar, terhalang sebelum air pasang, dan saat berikutnya, memperhatikan dengan teliti, telapak tangan atau jari-jari yang ramping, tidak ada yang berubah. Namun banjir yang melanda, terhalang di udara dengan suara memekakkan telinga, batu-batu besar yang tak terhitung banyaknya kehilangan dorongan mereka, jatuh dengan keras, debu dan pasir beterbangan di mana-mana. Ghostly yang telah menghilang, tiba-tiba muncul dari batu dan pasir yang berputar-putar, seperti kilat melompat ke arah tangan itu. Tanda tangan yang adil itu berubah, 4 jari setengah tegak, ibu jari dari tengah tergenggam secara horizontal, ditekan ke bawah, hampir bersamaan, teriak Jin Pinger, cahaya ungu yang telah ditekan oleh cahaya putih yang tiba-tiba meledak, ungu halo meledak keluar, untuk sesaat cahaya ungu menyala terang. Tetapi meskipun tampak seolah-olah Jin Pinger telah menembus kontrol cahaya putih, sebaliknya, wajahnya tampak mengerikan. Banyak cahaya putih yang berserakan kembali menyatu, membentuk dinding cahaya putih yang sangat besar, dalam sekejap, seperti dinding yang terbakar, dengan kecepatan gelombang amarah dengan cepat menuju ke arah Ghostly. Sebelum dinding mencapai Ghostly, Ghostly sudah merasa mati lemas, tubuhnya di udara goyah, kekuatan gelombang cahaya itu begitu kuat, jika dia bertabrakan dengan itu, ada kemungkinan tulangnya menabrak. Berkeping-keping, namun raut mukanya tidak berubah, seolah-olah dia tidak menganggap bahaya di belakangnya, meningkatkan kecepatan menuju telapak tangan putih itu. Hanya saja, meskipun dia cepat, gelombang cahaya itu benar-benar seperti kilat, dari jauh ke dekat, itu sudah ada di punggungnya, tampak segera menelan sosoknya. Jin Pinger dari jauh, tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berteriak, dalam kegelapan, tangan putih itu, tampak sedikit bergetar. Dan pada saat ini, tangan kiri Ghostly tiba-tiba merentang ke belakang, ibu jari menggenggam erat ke telapak tangan, jari tengah setengah bengkok, 3 jari lurus seperti gunung, membentuk segel Vajra Buddhis yang otentik. Melihat kekuatan yang mendorong dengan tangannya, aura Buddha khusyuk dan bermartabat, memberi seseorang perasaan berat seperti gunung. Dorongan ini, adalah kekuatan supernatural yang Sakyamuni dengan kebajikannya yang besar digunakan untuk memindahkan gunung. Tanpa suara namun terdengar guntur. Dalam kegelapan menerangi dengan cerah. Seketika, cahaya keemasan menyala terang dari telapak tangannya, mantra Buddha melintas, gelombang kemarahan berhenti tiba-tiba, menabrak anjing laut Buddha ini. Gemuruh, seperti meteor yang jatuh ke bumi, bergemuruh di kejauhan, tanpa henti, cahaya aneh di dalam gua ini meledak, cemerlang dan mempesona, seperti mata berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka pada saat yang sama, berkelap-kelip dengan lampu, memikat. Dinding cahaya putih tersebar, menghujani seperti hujan meteor.
Hanya kegelapan di depan, seperti biasa. Ghostly sudah mencapai tangan itu. Dia mengulurkan tangan kanan, dan meraih tangan itu. Tangan yang adil terbalik, tidak mundur, 5 jari seperti cakar, bertemu di udara. Tangan kanan Ghostly melewatinya secara instan, menghindari paku yang berubah setajam pisau, meraih ke arah pergelangan tangan. Tangan sosok misterius itu berbalik, sebenarnya dihindari, jari-jarinya seperti pisau, memotong ke arah pergelangan tangan kanan Ghostly. Segera, kedua tangan di udara bergerak cepat seperti kilat, masing-masing pukulan dengan kasar ke arah pihak lain, namun setiap kali pihak lain menghindarinya, membalas serangan dengan pukulan yang bahkan lebih ganas. Hanya saja pada saat yang intens ini, tidak ada suara, tingkat pertarungan ini, hidup dan mati sudah dalam saat bernafas, tetapi kedua telapak tangan, tidak pernah bertemu. Sampai, hujan meteor akhirnya berhenti, kegelapan kembali, menyelubungi semua cahaya. Jauh di dalam kegelapan, tiba-tiba terdengar cahaya. "Pak," suara itu jelas namun teredam, tanpa aura jahat, namun seperti saat kanak-kanak, ketika kedua tangan dengan lembut menamparkan satu sama lain. Kemudian, kesunyian kembali berlanjut. Raih, tangan itu, dimiliki, tangan itu, merasa, tidak ada aura pembunuh, tidak ada kekuatan jahat, namun hanya kelembutan dan kehangatan. Seperti tiba-tiba, langit dan bumi berputar, melintasi ribuan gunung dan sungai, langit biru laut yang hijau, semuanya dalam pelukan. Semua sosok lembut dan lembut itu, semuanya ada di samping, tidak pernah sekalipun pergi. Sama seperti itu, kebahagiaan seumur hidup, bahagia seumur hidup, hidup melalui kebebasan dan tanpa batas. Bukankah surga ini, mungkinkah ini hidup? Hanya mabuk dari sekarang, tidak akan sadar, apakah akan lebih baik. Kegelapan, mungkinkah itu juga menyihir seseorang? Hanya saja, ketika dia tiba-tiba membuka matanya dalam kegelapan, kedua matanya seperti darah, mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Tangan itu bergetar hebat tiba-tiba, menyusut ke belakang, lampu hijau tua Ghostly meledak, tongkat pemangsa jiwa muncul di tangannya secara instan, lampu merah gelap Sinister Orb benar-benar menyelesaikannya, kekuatan jahat melompat ke atas, ke sudut terdalam dari kegelapan. Tanpa suara, ruang itu tiba-tiba membeku, seluruh kegelapan membeku keras seperti batu, tetapi tongkat pemangsa jiwa tumpul dan tanpa ujung tombak, untuk beberapa alasan, ranah yang dibentuk oleh kekuatan jahat yang kuat, tidak berdaya melawannya, ditikam oleh pemangsa jiwa tongkat seperti bambu pecah. Akhirnya, seseorang dengan marah mendengus dengan ringan, kegelapan langsung menghilang, sesosok terbang keluar satu zang, menghindari kekuatan jahat yang melahap jiwa yang tak terbendung. Hanya saja pada saat itu, sosok Ghostly seperti bayangan melekat, sosok misterius itu diselimuti kegelapan, tanpa panik, lagi mengulurkan tangan, kali ini 5 jari bergabung bersama, membentuk kepalan tangan yang halus, dipukul di Ghostly. Wajah Ghostly malah berubah sedikit, sosoknya berhenti, mengerutkan kening, kemerahan di matanya segera menyebar, bahkan tongkat pemangsa jiwa menghilang dari tangannya. Baru saja dia membuka lengannya, kedua tangan terangkat, bertemu tinju halus yang tampaknya biasa ini, perlahan-lahan turun ke udara, bermartabat seperti gunung, cahaya namun seperti air yang mengalir. Saat berikutnya, cahaya jernih lembut melayang, di antara kedua lengannya, di udara, pola Taiji perlahan muncul. Taiji Xuan King Wei. Tinju itu menghantam, mendarat tepat di tengah, itu benar-benar perlahan tenggelam, membuat lubang di gambar. Ghostly menjadi sedikit pucat, hampir pada saat itu juga, napasnya juga berhenti. Tapi momen berikutnya, diagram Taiji itu perlahan-lahan berputar, dan kepalan tangan di dalamnya meskipun tegang tetapi tidak pecah, sebagai gantinya, dengan meningkatnya kecepatan rotasi, kekuatan jahat yang luar biasa dalam keheningan itu, oleh kekuatan fleksibel cara tertinggi Tao sejati ini, sedikit-sedikit demi sedikit dibubarkan. Diagram berputar lebih cepat dan lebih cepat, bahkan tangan mulai bergetar, sosok misterius itu kembali mendengus, tetapi kali ini membawa beberapa rasa sakit, jelas kekuatan Taiji Xuan King Wei, tidak sepele. Ho, kurung siku tutup, teriakan rendah, diagram itu menyebar, dan tangan yang adil itu juga kembali ke kegelapan, seolah-olah itu damai. Tiba-tiba Ghostly melompat, kegelapan yang dalam sepertinya tidak mampu menghentikannya sama sekali. Seolah-olah meskipun gelap, dia memiliki sepasang mata yang tersembunyi di dalam hatinya, perlahan-lahan dengan jelas melihat ke jalan. Pria misterius dalam kegelapan itu mundur, sosoknya terbang cepat, Ghostly mengejar tanpa henti.
Dua orang di gua kuno ini, dalam kegelapan yang paling dalam, malah terbang lebih cepat dan lebih cepat, berubah menjadi dua kilat cepat dalam kegelapan, berkelebat melewati sudut terdalam gua. Penerbangan ini, tampak tanpa akhir, kegelapan seperti binatang buas mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya dan kemudian dalam sekejap jatuh di belakang, dan bahkan lebih jauh lagi, banyak kegelapan tak dikenal menunggu. Angin kencang menyerang wajah seperti pisau, pada saat itu, siapa yang akan Anda pikirkan? Pengejaran itu seperti kehidupan, tidak pernah berakhir, hanya sampai beberapa waktu kemudian, tidak tahu apakah Anda tersesat, atau melupakan niat awal Anda. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu, tanpa mengetahui berapa lama perjalanan itu, hanya mengetahui jalan perlahan menuju ke bawah, seolah-olah itu sudah mencapai jauh ke dalam bumi, dan diam di belakang, Jin Pinger telah lama terguncang, tidak tahu di mana. Sosok misterius tiba-tiba berhenti, berbalik, menghadap ke arah mereka datang. Ghostly segera menyadari ini, juga berhenti. Dalam kegelapan, keduanya saling berhadapan, tidak berbicara. Setelah beberapa saat, lampu hijau tua Ghostly kembali menyala, menerangi sekeliling, hanya saja kegelapan di depan, cahaya itu tampaknya tidak dapat mencapainya. Sosok misterius itu tiba-tiba berkata, kekuatan luar biasa. Suara itu lembut dan menyenangkan, meskipun kata-kata singkat tetapi karena alasan tertentu, membuat orang merasa aneh digerakkan. Ghostly menyaksikan kegelapan itu, wajahnya tenang, suaranya juga, tidak tampak seolah-olah dia telah mengalami pertempuran yang mengejutkan dengan orang itu, berkata, kamu lebih baik. Suara wanita itu tertawa dingin, berkata, keterampilan pertempuran barusan, Anda dalam. Sekejap, menggunakan cara sekte jahat yang benar, kekuatan Dewa Kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tian Yin dan Sekte King Yun Tai Jisuan King Cara Tao Sejati, tiga sekte kekuatan tertinggi sesuai dengan situasi, mengubahnya tanpa ragu-ragu sejenak, dapat dilihat Anda telah mencapai penguasaan melalui studi yang komprehensif. Dan kultivasi tiga sekte tidak sedikit, hanya saja kultivasi Tai Jisuan King Wei, sangat kuat, saya takut yang lain bahwa orang tua Daoxuan, di Sekte King Yun, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Dia perlahan-lahan berhenti, lalu menggambar pada setiap kata, kultivasi Anda, mengapa hal itu meningkat sangat pesat. Ghostly tidak berbicara, melihat bola kegelapan itu, tiba-tiba tertawa, perlahan berkata, mengapa, latihanku sangat sukses, kamu merasa sangat aneh. Dalam bayang-bayang kegelapan, tiba-tiba seorang Zizi, yang tak asing menangis, sesaat kemudian, sesosok-sosok bergegas keluar, melihatnya dengan cermat, bulu abu-abu, ekor panjang, itu adalah Xiao Hui. Itu menyeringai, menggaruk kepalanya, melompat beberapa kali di tanah, kembali ke Ghostly, kembali bergegas ke bahunya, dan duduk, ekornya masih berayun di belakangnya. Wanita dalam kegelapan tidak berbicara, berbalik diam. Ghostly menyaksikan kegelapan itu, perasaan perlahan muncul di matanya, suaranya tampak berubah lembut, tersenyum dan berkata, apakah kamu benar? Aku benar-benar tidak pernah berharap untuk menemuimu di sini. Sosok wanita yang disembunyikan tiba-tiba suara, berkata, kamu masih ingat saya, bukankah kamu sudah memiliki wanita yang menawan mempesona di sampingmu? Ghostly terkejut, entah bagaimana merasa malu, tertawa pahit, berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita itu jelas merasa kesal, dengan dingin berkata, melakukan itu, tidakkah kamu takut mengecewakan orang yang masih berbaring di ranjang sedingin es itu? Ghostly menggelengkan kepalanya berkata, kamu salah paham, aku tidak tahu tempat ini, kepala sekte Raja Hantu yang memerintahkannya untuk memimpin jalan. Dia terdiam, dengan samar berkata, aku orang macam apa, bukan seolah-olah kamu tidak tahu. Wanita itu mendengus tetapi dia sepertinya tidak lagi marah, berkata, bagaimana saya tahu orang seperti apa Anda, saya hanya tahu tidak pernah ada pria yang baik. Ghostly mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit, tertawa pahit dan tidak menjawab. Kegelapan perlahan tersebar, di bawah iluminasi cahaya gelap hijau Ghostly, sesosok muncul perlahan. Xiao Hui, Zizi, menyeringai pada sosok itu, terlihat sangat akrab. Dalam cahaya redup, wanita itu sangat cantik, sangat dicintai, jika dia bukan rubah langit 9 ekor Xiao Bai yang telah lama hilang, siapa itu?